Selamat sore, perkenalkan nama saya Katarina Netanya Amaris yang akan menjadi konselor kalian pada hari ini. Sebelum kita memulai sesi konseling kita, saya ingin meminta kalian untuk membaca dan mengisi info konsen, juga untuk mengisi riwayat hidup. Boleh difoto ya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja. Sudah berlangsung memberikan pesan. Kau boleh dulu? Boleh. Kan kau mau minum air putih, diperbolehkan. Terima kasih sudah mengisi info konsen dan riwayat hidup. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Katarina Netanya Amaris sebagai konselor kalian hari ini. Saya mahasiswa psikologi semester 4 di Universitas Kristen Maranatha. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas ketersediaan saudara untuk hadir di sesi konseling kelompok hari ini. Ruangan ini bisa kalian jadikan tempat untuk bercerita, mengekspresikan perasaan kalian secara aman karena akan bersifat rahasia. Hanya akan diketahui oleh saya, dosen, dan juga asisten dosen. Saya juga mengharapkan untuk kalian saling menjaga kerahasiaan satu sama lain. Oke, sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Oh ya, kan tadi saya udah perkenalan diri, boleh juga kalian saling memperkenalkan diri, dimulai dari sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Dewi Trisna Purba, saya Fakultas Psikologi di Universitas Kristen Maranatha. Boleh. Perkenalkan, nama saya Catherine, saya juga mahasiswi Fakultas Psikologi di Universitas Kristen Maranatha. Kesibukannya menempuh pendidikan, juga berorganisasi dan bekerja. Perkenalkan semua, nama saya Rifana Jovita. Saya juga merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi sekarang semester 6. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jinomi. Saya juga salah satu mahasiswa Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Perkenalkan, saya Gabriel Jessica. Saya juga mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Oke, jadi kita semua di sini mahasiswa ya. Oke, tadi sebelumnya kalian udah makan siang sebelum kesini? Sudah. Oke, udah semua. Tadi jalan kesini tuh macet atau enggak? Enggak. Jadi ada yang macet, ada yang enggak juga ya. Oke, tadi sebelum kesini kegiatannya apa? Saya tadi lagi nugas sih Kak. Oh, ngerjain tugas. Yang lainnya gimana? Sama juga Ngerjain tugas juga. Oke. Nah, di sini saya pengen dengar
cerita kalian, permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Boleh secara bergantian, dimulai dari sini apa sebelah sini? Sini ya. Boleh dari sebelah sini ya. Masalah yang saya alami saat ini yaitu saya apa ini ya? Aku ikut organisasi di salah satu gereja, terus juga di situ aku kayak lumayan aktif gitu kan. Terus kan sekarang lagi semester 4 juga, di semester 4 ini lagi banyak tugas gitu kan. Terus tugasnya kayak terkadang banyak yang keteteran gitu loh, kayak ini deadline-nya besok, terus ada juga yang deadline-nya besok juga. Jadi di satu sisi saya harus ikut organisasi juga, jadi tuh masih bingung sih gimana cara ngatur waktunya dengan baik. Oke, kalau dari saya Saya juga kurang lebih sama gitu ya. Saya berkuliah juga sambil bekerja, juga mengambil organisasi yang sebelumnya juga saya melakukan pelayanan di gereja, sehingga kegiatan saya dalam 1 minggu itu sangat padat dan seringkali tidak terkontrol kegiatannya. Ada beberapa kegiatan yang mungkin waktunya hampir berbarengan, jadi saya pindah ke sana kemari dengan waktu yang sangat singkat. Lalu itu juga berimbas ke bagaimana saya memanage waktu untuk mengerjakan tugas-tugas saya, sehingga seringkali karena waktunya cuma ada di malam hari, saya juga tidak bisa menyempatkan untuk mengerjakan tugas di siang hari karena tadi time managementnya kurang baik, sehingga kewalahan dalam pengerjaan tugas, kadang sampai malam, kadang tugas lewat dari deadline, bahkan kadang beberapa tugas juga tidak selesai gitu ya. Kurang lebih hal tersebut yang mengganggu sehingga datang ke sini. Semoga ada ininya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Boleh dari saudara kita. Kalau saya di semester 4 ini rasanya tugasnya emang padat banget, banyak banget dan sulit-sulit juga. Dan saya juga akhir ini kayak buka usaha kecil-kecilan gitu. Jadi tuh kayak saya tuh manage-nya susah. Kadang tugas saya belum selesai tapi saya juga ada orderan gitu. Jadi keteteran, kadang bisa sampai malam yang bikin waktu tidur saya berkurang gitu, cuma sedikit. Oke, dari Naomi. Ya mungkin kalau untuk saya kurang lebih juga kesulitan atau ada masalah tentang manajemen waktu, karena menurut saya di semester ini tuh lumayan padat dan tugas-tugasnya juga lumayan banyak, sehingga saya juga dalam mengerjakan tugas itu sukanya itu di malam hari. Nah karena banyak sehingga menumpuk, jadinya saya keseringan untuk begadang yang membuat itu berpengaruh juga kepada kesehatan saya. Jadi bisa drop juga, karena kemarin juga saya sempat masuk rumah sakit cuma karena begadang untuk ngerjain tugas gitu sih. Oke, dari terakhir saudara Jessica. Ya, kalau saya juga ada masalah manajemen waktu. Kan sekarang di semester 4 gitu, udah mulai sibuk dengan perkuliahan. Tapi saya juga ada kayak usaha kecil gitu. Agak bingung sih ngatur waktunya karena kan orderan masuk, teman-teman harus mempersiapkan si produk-produknya yang jual di Instagram kayak gitu. Terus untuk belajar juga jadi waktunya agak susah gitu kan karena harus sama orderan. Terus kadang juga ada kegiatan lain gitu, kayak misalnya harus ada untuk memulai juga photoshoot kayak gitu, waktunya berbarengan. Jadi kadang-kadang juga untuk waktunya itu bertabrakan dengan waktu kuliah gitu. Jadi saya juga jadi sering drop gitu, sampai sering masuk rumah sakit juga gitu, kesehatan lagi. Oke, berarti permasalahan kita di sini tuh manajemen waktu ya, karena selain kegiatan perkuliahan juga ada banyak kegiatan lain kayak organisasi, terus ada yang bekerja, buka usaha juga kecil-kecilan, sehingga kayak saya bertabrakan gitu ya waktunya. Nah, kalau dari kesulitan manajemen waktu ini, kira-kira apa sih dampaknya ke diri kalian? Boleh diceritakan? Kalau dampaknya sih udah pasti kesehatannya pasti menurun ya, karena kan kalau dari saya sendiri itu sering bertabrakan juga waktunya, jadi sering juga ngerjain tugas di malam hari gitu kan, kadang sampai jam 3 subuh. Jadi itu mengakibatkan saya kurang tidur, terus juga suka lemas gitu kalau udah di kampus.
Oke, berarti ke kesehatan gitu ya. Boleh kalau dari selanjutnya. Kurang lebih sama sih kayak tadi udah disebut, yang sebelumnya juga kakaknya udah bilang bahwa berdampak ke kesehatan gitu. Ya kadang kala sakit tapi tetap harus kuliah, itu kan bikin makin lama makin drop, makin kesehatannya makin menurun. Saya pribadi juga perkara time management ini berpengaruh pada tugas-tugas saya, jadi nggak selesai karena tadi udah terlalu capek, kadang sampai lupa, ada beberapa yang dipikir nanti aja ternyata nggak keburu gitu. Juga itu mempengaruhi self branding saya, karena saya ketika awal-awal berkuliah gitu saya membangun self branding yang baik, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dalam organisasi juga saya bekerja dengan baik. Tapi karena time management ini bermasalah, saya tidak punya time management yang baik, sehingga self branding saya menurun, memburuk gitu. Orang melihat saya tidak seperti apa yang awalnya dilihat gitu, jadi orang yang lambat kerjanya, bertele-tele, atau malah tidak sesuai dengan ketentuan atau deadline yang diberikan gitu. Oke, lebih ke self branding berarti ya. Selanjutnya. Kalau dari saya pastinya berpengaruh kesehatan. Jadi kan karena waktu tidurnya tuh jadi kurang karena sering begadang, kecapean, jadi sering kecapean, terus ngerasa badan kadang kurang fit. Terus juga kalau di perkuliahan saya kadang lebih memprioritaskan tugas-tugas dibanding misalnya kalau ada kuis. Jadi kalau ada di waktu yang bersamaan saya ngerjain tugas dulu, tugas itu udah selesai misalnya, jadi saya baru belajar kuisnya tuh H-1, jadi ngerasa kurang maksimal dan hasilnya juga kadang keluarnya kurang maksimal. Oke, boleh dari selanjutnya. Kalau untuk dari saya sama seperti yang udah saya bilang di awal juga sangat berpengaruh bagi kesehatan saya. Kemudian menurut saya dampaknya itu karena tugasnya menumpuk, saya gampang stres gitu. Jadi saat tugas itu menumpuk tuh saya gampang bosan juga karena tiap hari ngerjain tugas, rasanya kayak gitu. Terus untuk pengaruh ke sikap mungkin ya, kalau misalnya kita lagi stres gitu tuh karena tugas yang menumpuk, kita tuh gampang marah gitu ke teman-teman gitu sih. Oke, boleh. Akhir dari saudara Jessica. Sama seperti yang saya lain sampaikan juga ya, kesehatan juga itu ngaruh banget karena jadi sering drop badannya. Terus sama seperti yang udah kamu bilang juga, jadi gampang stres, jadi gampang marah, terus gampang emosian, malah kadang-kadang tuh jadi kayak mudah nangis gitu. Terus untuk ke yang lain karena saya lebih memprioritaskan kuliah gitu, jadi kayak ke organ-organ saya juga tuh jadi terhambat, jadi makin lama tuh pemasukannya juga kan turun gitu. Jadi kayak untuk manage susah banget gitu, jadi ya kadang selalu drop gitu stres sendiri. Oke, berarti dampaknya cukup banyak ya. Ada yang terutama ke kesehatan, terus juga ada yang ke self branding, ada juga yang ke pekerjaan, terus juga ke psikologis ya, jadi kayak ngerasa stres gitu. Ada juga yang mungkin ke nilai perkuliahannya jadi kurang maksimal gitu. Nah, kalau misalnya solusi dari kalian tuh kayak gimana? Coba boleh dari sini. Biasanya tuh saya mulai sibuk kayak to-do list gitu, jadi bener-bener dari bangun tidur tuh timing jam segini sampai jam segini tuh ngapain, terus milah-milah kayak mana dulu yang harus dikerjain gitu. Terus kalau kayak misalkan ada kayak panggilan lain gitu pekerjaan itu biasanya ditolak dulu kalau misalkan emang bertabrakan sama kuliah gitu. Terus ya kayak gitu itu tulis. Nah, dari to-do list ini tuh kira-kira efektif nggak buat ngatur waktunya? Kadang-kadang efektif gitu, tapi kadang-kadang juga kurang efektif kalau misalkan ada yang tabrakan, atau kadang-kadang misalkan infonya yang dadakan kayak gitu, jadi kan ngacak gitu ke si penulisnya, jadi kayak ada efektif kadang enggak gitu. Oke, berarti tadi kan udah ngelakuin to-do list ya. Kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada saran nggak buat Jessica? Tadi kan kesibukannya tuh ada perkuliahan, terus ada kerja juga, ada usaha juga gitu ya. Apakah dari teman-teman lain ada solusi lain buat Jessica? Mungkin mungkin kalau solusi dari saya itu
kan tadi kamu bilang kamu juga stres gitu ya. Mungkin solusinya itu kamu bisa bercerita lagi sama teman-teman kamu kayak, karena kan kalau cerita sama teman-teman kamu itu juga mana tahu mereka bisa bantu kan, ngasih masukan gitu. Terus juga kalau dari saya sendiri, saya juga bercerita sama teman-teman saya, itu menurut saya membantu banget sih. Oke, boleh dari Vita? Kalau dari pengalaman aku sih, aku dari tugas-tugas yang aku punya, aku lebih lihat nih kira-kira prioritasin yang mana yang lebih penting. Biasanya yang lebih penting tuh kayak aku kerjain dulu, jadi kayak yang kurang penting kayak setelah yang penting itu selesai baru aku kerjain. Biasa sih aku kayak gitu. Oke, berarti ada saran solusi lain ya dari teman-temannya. Boleh selanjutnya? Kalau dari saya sendiri untuk usaha yang saya lakukan itu sama sebenarnya untuk buat to-do list. Nah, tapi bedanya itu saya selalu membuat prioritas terlebih dahulu. Mana yang prioritas untuk saya, misalnya perkuliahan atau organisasi. Nah, itu pasti saya memilihnya perkuliahan. Setelah saya membuat prioritasnya terlebih dahulu, lalu saya akan menyusun tuh tugas-tugas kira-kira mana yang lebih sulit, mana yang mendekati deadline, dan mana yang mudah atau gampang untuk diselesaikan. Nah, biasanya saya akan mulai dari yang lebih mudah, terus yang mendekati deadline, baru yang sulitnya. Nah, kenapa mulai dari mudah? Karena menurut saya kalau misalnya dimulai dari yang mudah itu otomatis tugas-tugasnya berkurangnya tuh cepat, jadi membuat saya tuh nggak gampang stres. Nah, kalau kita mulai dari yang susah terlebih dahulu tuh menurut saya tuh saya lebih gampang tertekan karena tugasnya lama banget selesainya dan memerlukan juga waktu yang lama gitu. Nah, terus kalau untuk stres sendiri, mungkin usaha yang saya lakukan setiap saya mengerjakan beberapa tugas supaya nggak terlalu stres, itu saya meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang saya sukai. Mungkin seperti mendengarkan musik, terus menonton film atau drama yang saya suka, atau melakukan kegiatan lain bersama teman, kayak gitu sih. Berarti udah cukup efektif belum? Kalau usaha yang saya lakukan menurut saya sudah cukup efektif. Oke, boleh dari selanjutnya Saudara Vita. Kalau dari aku sendiri, yang pertama pastinya kalau ada tugas tuh jangan nunda, jadi langsung dikerjain. Kalaupun misalnya nunda, kayak yang tadi saya udah bilang, saya ngerjain yang penting dulu, yang sekiranya misalnya deadline-nya dekat gitu. Terus kemudian paling kalau misalnya saya udah merasa suntuk banget pas ngerjain itu, kayak saya luangin waktu misalnya sekiranya 1 jam gitu untuk ngelakuin kegiatan yang saya suka, misalnya nonton YouTube ataupun main games gitu sih. Oke, udah cukup efektif belum? Menurut saya sih udah, dengan hasil yang udah saya dapatkan. Oke, boleh selanjutnya. Kalau saya pribadi, pertama mengurangi kegiatan yang memungkinkan untuk dikurangi. Contohnya seperti dalam pelayanan, memang pelayanan itu penting, tapi untuk kondisi saat ini dari sekian banyak kegiatan, cuman itu kegiatan satu-satunya yang bisa saya tinggalkan, sehingga saya pause dulu kegiatan tersebut. Selanjutnya sama kayak kakak yang tadi juga buat dilihat gitu pekerjaan mana yang bisa diselesaikan terlebih dahulu. Sama saya juga buatnya dari yang paling mudah. Mungkin kalau ke saya lebih cocoknya lebih memungkinkan untuk saya kerjakan, tapi saya juga lihat deadline mana yang paling cepat. Jadi saya mengerjakan berdasarkan deadline dulu. Jika deadline-nya sama, saya akan kerjakan dari yang paling memungkinkan untuk saya kerjakan gitu. Cuman kalau ditanya efektif atau enggak, masih perlu banyak perbaikan dalam manajemen waktu. Terutama saya rasa komitmen atau disiplin waktunya saya masih kurang. Oke, berarti masih perlu ada usaha juga ya dari diri sendiri. Iya. Oke, boleh terakhir dari Vita. Kalau dari saya sih mulai cerita sama teman saya ya, karena menurut saya itu sangat membantu bagi saya, karena teman saya juga pada ngasih masukan, kadang juga mereka tuh nyuruh kayak mulai cicil tugasnya gitu. Jadi kita mulai nyicil tugas bareng-bareng. Kalau ada tugas itu kita mulai jangan pulang dulu, kita nyicil dulu gitu ya. Terus mungkin yang saya lakukan juga untuk tidak stres ya, kalau ada waktu luang saya berolahraga. Oke, baik. Tadi udah ada banyak solusi juga ya. Nah, izinkan saya untuk merekap hasil konseling kita hari ini. Jadi permasalahan kita itu ada di manajemen waktu, dan itu berdampak banget ya ke banyak aspek. Ada yang ke self image, ada yang ke kesehatan terutama, juga ke psikologis juga.
ada juga yang ke bidang pekerjaan gitu ya, jadi terhambat. Nah, tadi kita udah diskusi juga soal solusi-solusi yang udah dilakukan sama kalian masing-masing. Nah, saya berharap semoga dari sesi konseling itu kalian bisa saling dapat insight baru atau mungkin mencoba solusi baru juga dari teman-teman yang lainnya. Nah, kalau dari kalian sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup. Berarti sesi konseling kita hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktu kalian dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.